nantinya setelah sembuh agar tidak mengalami masalah lagi, ya itu diberikan edukasi sesuai dengan pekerjaannya, ya. Misalnya kalau nyeri leher pada operator komputer misalnya, ya berikan edukasi, ya. Eh, Selain kita lakukan intervensi sesuai fisioterapi, ya, berikan stretching, modalitas gitu ya. Nah, kita perlu edukasi, kita harus tahu emang em, desain tempat kerja gimana gitu kan. Nah, itu bisa kalau perlu di difotoin, ya, difotoin agar kita bisa memberikan masukan, ya. Nah, cedera ya, ini bisanya disebabkan oleh postur buruk, ya, gerakan yang terus-menerus dan beban berlebih, ya. Biasanya pekerjaan di industri, ya, konstruksi, juga di perkantoran. Nah, beban kerja manual, ya, atau manual handling, ya, istilahnya, ya, eh, yang eh, tidak menggunakan alat, ya, secara manual itu risiko cederanya tinggi, ya. Jadi pengangkatan, ya, apa penanganan secara manual itu resikonya eh, cukup tinggi. Misalnya kalau di perawat misalnya, ya, eh, apa eh, memiring-miringkan pasien atau mengangkat pasien dari tidur ke duduk gitu, itu resiko cederanya tinggi, ya. Atau mengganti spray di tempat tidur pasien misalnya, padahal pasiennya eh, nggak bisa gerak misalnya, ya itu resiko tinggi untuk cedera, ya. Ya tadi nih, ya, faktor fisik udah dibahas, ya, beban berat, postur janggal, gerakan beruang, getaran, dan suhu ekstrim. Faktor organisasi juga udah dibahas, ya. Nah, ini adalah mekanisme terjadinya gangguan muskuloskeletal, ya. Jadi ergonomi yang buruk, ya, tadi udah dibahas juga, stres mekanik berulang, ya. Mikrotrauma, ya, kalau tidak segera ditangani itu bisa eh, berkembang menjadi inflamasi kronis, ya. Makanya kalau apa namanya edukasi, ya, edukasi bahwa kalau udah terasa nyeri berarti harus segera ditangani, ya, atau diberikan apa namanya kalau edukasi ke pasien sendiri harus ditangani mandiri, ya. Misalnya kalau cedera ringan diberikan kompres es gitu, ya, jangan sampai dibiarkan, ya. Nah, ini adalah metode penilaian risiko ergonomi, ya. Nah, penilaian risiko ergonomi bertujuan untuk mengidentifikasi postur beban dan gerakan yang berpotensi menimbulkan cedera, ya. Metodenya bisa Rula, Reba, OAS, dan TX, ya. Ya, ini. Nah, yang umum adalah menggunakan Rula dan Reba, ya. Nah, metode ini memberikan skor risiko, ya, yang dapat menjadi dasar untuk intervensi. Pemilihan metode tergantung pada jenis pekerjaan dan bagian tubuh yang dinilai. Ya, yang tadi udah saya sampaikan, ya, kalau lubang namanya upper ekstremitas, ya. Kalau reba ada keseluruhan, ya. Nah, ini adalah rula, ya. Rula dikembangkan oleh Anthony, ya, dan Corlett 1993. Ini untuk menilai postur ekstremitas atas, leher, dan punggung, ya. Cocok untuk pekerjaan duduk atau berdiri yang banyak melibatkan tangan, ya.
Misalnya ya, misalnya apa namanya, operator ya, komputer gitu ya. Atau kalau berdiri misalnya apa, eh, tiketing atau apa ya, yang pekerjaan banyak berdiri ya, yang lainnya ya. Kemudian eh, penilaian rula ya, ini mengamati sudut. Jadi harus dipoto dulu ya. Eh, harus kita amati, kalau nggak bisa kita amati ya saat bekerja. Kira-kira ada apa kelainan nggak dalam gerakan postur dalam bekerja itu ya. Berdasarkan posisinya, apakah ada bebannya dan repetisinya ya. Skor akhir dibagi menjadi 4 level, tindakan dari tidak perlu perbaikan hingga sangat perlu perbaikan ya. Nah, rula mudah digunakan ya, memerlukan waktu singkat dan tidak membutuhkan peralatan khusus. Namun keterbatasan ya, tidak menilai postur ekstremitas bawah secara detail. Nah, rula ya digunakan khusus untuk menilai postur tubuh bagian atas ya. Cocok untuk pekerjaan statis ya, mengetik komputer ya, pekerja kantor dan pekerjaan yang presisi ya. Misalnya apa? Tukang jam misalnya atau tukang reparasi handphone misalnya. Nah, langkah-langkah penilaian rula ya, amati postur lengan atasnya, lengan bawah ya, pergelangan tangan, leher dan punggung. Nah, dilakukan scoring ya di tiap gerakan atau postur, tambahkan faktor beban dan aktivitas ya. Gunakan tabel rula untuk memperoleh skor akhir. Skor akhir menunjukkan level resiko. Digunakan untuk menilai postur anggota tubuh bagian atas, lengan, siku, pergelangan leher dan batang tubuh. Ya. Skornya bisa skor 1 sampai 2 ini risiko ringan ya, bisa diabaikan ya, atau tidak perlu tindakan. Skor 3 sampai 4 risiko rendah mungkin perlu apa, penyelidikan ya atau perubahan. Skor 5 sampai 6 risiko sedang perlu tindakan segera. Skor tubuh risikonya tinggi dan perlu segera dilakukan tindakan. Nah, ini misalnya seorang operator komputer ya, ya, misalnya ya kalau kita lihat bahunya terangkat ya, sikunya fleksi lebih dari 100 ya, pergelangan tangan kemudian deviasi unal, hasil rula bisa 6 ya, artinya sedang ya. Mungkin untuk ini ya tabelnya ya, nanti ini sebagai patokan ya. Kemudian ada reba ya. Nah, reba ini dikembangkan oleh Hicknet dan McTamney ya tahun 2000 ya. Nah, kalau ini untuk menilai seluruh tubuh dalam pekerjaan yang dinamis ya, tidak statis ya. Nah, metode ini untuk menilai risiko postur tubuh kerja yang dapat menimbulkan gangguan muskuloskeletal ya. Cocok digunakan di industri ya, kesehatan dan juga manual handling, pengangkatan beban misalnya tadi ya, mengangkat karung ya. Nah, penilaiannya menghasilkan skor risiko yang mengarah pada rekomendasi tindakan sama dengan rula ya. Eh, Namun reba ini memiliki sensitivitas tinggi terhadap postur kerja yang kompleks ya. Kekurangannya butuh pengalaman agar skor konsisten antar penilai. Jadi kalau penilaiannya lebih dari 1, nah ini subjektivitasnya tinggi gitu ya. Nah, ini sama langkah-langkahnya ya. Ini contohnya ya. Ini. Kalau di reba itu skornya sampai dengan 15 ya. Nah, semakin tinggi skornya itu semakin tinggi risikonya ya. Nah, kalau kita bisa mana ya tadi ya. Nah, kita coba
ini ya, apa namanya, lihat bagaimana sih penilaian eh, Reba dan Rula itu. Ya, saya karena nggak praktek, kita tayangin YouTube saja ya. Eh, kelihatan ya. Yang digunakan yaitu yang pertama alat. Alat yang digunakan mata kuliah yang ada di Universitas Katolik Musikalitas, khususnya program Singodiki dengan salah satu guru. Jadi itu mulai perhitungan dari leher, bahu, lengan, dan pinggul dan pinggang. Nah, jadi perhitungannya itu agak sedikit besar dan tidak secara merinci seperti perhitungan yang pada ada seperti rula. Nah, jadi kita kali ini menggunakan aplikasi yang bernama Busur Derajat. Itu bakal membantu kita dalam perhitungannya nanti untuk salah satu karyawan yang ada di ekspedisi. Nah, jadi kali ini kita akan melihat videonya. Simak videonya berikut. Saja kita ke objek penelitian yang pertama untuk rapid entire body assessment. Di sini ada Kak yang bernama Kak Darwis. Dia di bagian logistik. Dan pekerjaannya ini mengangkut barang. Angkut barang ini bisa terbilang dia dari tempat gudang ke tempat ke mobil barang. Nah, di sini bisa kita lihat di fotonya. Nah, di sini Kak Darwis dengan posisi leher yang lurus. Posisi leher lurus di sini dengan kalau bisa kita hitung, dia mendapatkan skor poinnya 1 karena posisi lehernya kurus dan dia sedang menghadap ke kiri karena dia kalau misalkan dia menghadap lurus dia akan bertabrakan dengan menghadap dengan benda. Jadi bisa kita ketahui di sini skor lehernya 1 ditambah 1 jadinya 2. Nah, di sini skor kaki. Skor kakinya bisa kita lihat di sini. Kakinya posisinya lurus jadi skor kakinya 1. Nah, di sini untuk posisi badan. Nah, posisi badan dari Kak Darwis, posisi badan Kak Darwis ini lurus, jadi ini sesuai dengan skornya, yaitu skornya 1. Nah, pada Kak Darwis ini tidak terjadi kondisi apapun atau kondisi yang berbeda, jadi skor untuk badannya 1. Nah, jadi setelah itu kita hitung dulu untuk nilai tabel A. Nilai tabel A itu dihitung dari skor leher, lehernya 2, sini. Lalu di sini skor kaki, kakinya 1 dan badannya 1. Badan di sini jadi 1. Jadi leher 2, kaki 1 dan badan 1. Jadi yang didapatkan skornya adalah 1. Nah, nilai tabel A-nya 1 dan nilai pembebanannya. Beban yang diangkat oleh Kak Darwis ini tadi sudah kami interview, ini beratnya seberat 35 kilo. Nah, di sini 35 kilo termasuk dalam beban yang poin skor dengan 2. Jadi nilai pembebanannya 2 dan telah terjadi pembebanan kejutan selama bekerja karena dia dari mengangkat langsung tiba-tiba berat itu ditambah 1. Jadi nilai pembebanannya 3. Jadi nilai skor A yang didapat itu adalah 4, sorry. Terus untuk lanjut ke sini dari pergelangan tangan bisa kita lihat. Nah, di sini salah satu posisi yang dipilih oleh Kak Darwis ini posisi pergelangan tangannya
ke arah atas. Jadi kita lihat dulu di sini pergelangan tangannya. Untuk posisi pergelangan pergelangan ke atas itu mendapatkan skor 2. Jadi skor yang kita dapat ini 2. Dan untuk posisi tangan Kak Darus ini bisa kita lihat. Nah, di sini dia memutar dan menekuk ke kiri. Jadi skornya 2 ditambah 1. Jadinya 3. Nah, di sini untuk posisi lengan bawah dan posisi ini kita anggap sama karena beliau memposisikan tangan lengan kiri dan kanannya dengan arah yang sama. Di sini skor lengan bawah itu dari sini. Nah, bisa kita lihat dari sini sudutnya itu membentuk dari bahu ke siku dan ke arah pergelangan tangan. Kita lihat di sini yang sudut yang didapat adalah 62,4 derajat. Jadi kita lihat di sini untuk skornya itu skor lengan bawah kita dapat skornya 1 karena dia di antara 60 sampai 100 derajat. Nah, jadi kita dapat skornya 1. Terus langsung kita lanjut ke bawah. Di lengan atas ini. Ini bagian lengan atas. Nah, bisa kita lihat sesuai ini. Nah, di sini kita tolak ukur nilainya dari pinggul, dari bahu, dan dari siku. Dari siku ini dia membentuk dengan sudut 45,5 derajat. Karena ini arah lengan bawah. Jadi kita sudah dapat ini dia mendapatkan skornya 3. Terus di sini untuk bagian lengan bawah ini kita bisa melihat nilai beliau tidak mendapatkan nilai apapun, jadi tetap skornya adalah 3. Jadi di sini bisa kita cari nilai skornya. Ini untuk pergelangan tangan. Pergelangan tangan dia mendapatkan skor 3. Lalu untuk lengan bawah dia mendapatkan dengan skor 1 di sini. Lalu untuk lengan bagian sini dia mendapatkan skor 3. Jadi di sini bisa kita cocokkan langsung sini. Jadi dia mendapatkan skor 5. Nah, terus untuk skor 5 dengan nilai genggaman. Nah, bisa kita lihat di sini nilai genggaman ini diposisikan dengan genggaman yang tidak baik meskipun dapat digunakan. Bisa kita lihat di sini. Nah, di sini jadi untuk skornya bisa kita dapat nilai genggamannya itu adalah 2. Nah, terus dari hasil poin ini 2 ditambah 5 adalah 7 nilai skor untuk B. Nah, lanjut untuk ke tabel yang C. Nah, di tabel C kita mengakumulasikan nilai dari nilai skor A dan nilai skor B. Nilai skor A adalah 4 dan nilai skor B adalah 7. 4 dan 7. 4 dan 7 hingga mendapatkan nilai skor C itu adalah 7. Nah, untuk nilai aktivitasnya itu pekerjaan ini terjadi aktivitas ini berulang-ulang pada area yang relatif kecil karena di situ juga ukuran jarak dari tempat pengangkutan ke arah mobil itu adalah 5 meter. Nah, tapi tidak termasuk jalan juga. Terus juga di situ jika satu aktivitasnya menyebabkan perubahan besar pada pijakan yang tidak stabil, benar. Jadi itu bisa kita tambahin untuk 1 ditambah 1. Jadi sama dengan 2. Nilai aktivitasnya 2. 2 ditambah 7. Jadi nilai skor rebanya adalah 9. Nah, di sini kita lihat di sini untuk skor reba dengan nilai 9 itu pada level risiko yang tinggi dan level tindakan 3 dengan tindakan yang perlu tindakan secepatnya. Oke, itu tadi reba ya adik-adik ya. Jadi kalau kita amati tadi ya, penilaian itu bisa berbeda-beda ya antara satu penilai dengan penilai yang lain ya. Nah, misalnya tadi ada yang berdasarkan sudut, ada berdasarkan posisi tangan ya. Nah, sehingga eh, subjektivitas di sini sangat tinggi. Ya, kita coba untuk rula ya.
Ini adalah lembar kerja penilaian Rula yang terdiri dari 15 langkah yang dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok A itu adalah untuk bagian arm and wrist. Kelompok B itu untuk bagian neck, trunk, and leg. Kemudian ada 3 buah tabel skor. Tabel A itu untuk scoring upper arm, lower arm, and wrist. Sedangkan tabel B untuk scoring neck, trunk, and leg. Kemudian ada tabel C, itu untuk scoring gabungan yang nanti akan menghasilkan skor final untuk Rula. Untuk melakukan pengukuran Rula, dimulai dengan melakukan pengambilan gambar, baik foto ataupun video dari responden yang akan kita ukur. Di sini kita lihat ada beberapa foto yang diambil dari berbagai sudut angle, yaitu dari samping, dari atas, dari depan, dan dari kaki. Kemudian kita akan masuk dalam proses penilaian Rula. Kita lihat pada step pertama, lokasi dan posisi upper arm. Kita bandingkan antara lembar kerja Rula dengan foto yang kita ambil dari samping. Kita lihat sudutnya. Skor sementara adalah 2. Kemudian kita lakukan adjustment. Di sini responden bahunya tidak naik, tidak ditarik, dan tidak disupport. Sehingga skor untuk upper arm tetap 2. Kita masuk pada step kedua, lokasi dan posisi lower arm. Kita bandingkan antara lembar kerja Rula dengan foto yang kita ambil dari samping. Kemudian kita lihat sudutnya. Kita dapatkan skor sementara adalah 1. Kemudian kita lakukan adjustment. Di sini responden lower arm-nya tidak bekerja menyamping. Sehingga skor pada tahap 2 ini tetap 1. Kita masuk ke step 3. Lokasi dan posisi dari wrist. Kita bandingkan lembar kerja Rula dengan foto yang kita ambil dari atas. Skor sementara adalah 2. Kemudian kita lakukan adjustment, karena pada responden relatif tidak melakukan menyamping yang berlebihan, maka skor tetap 2. Lanjut ke step 4, karena posisi telapak tangan responden tidak pada posisi bersalaman atau telapak tangan berdiri, maka skor yang didapatkannya adalah 2. Step kelima adalah penilaian untuk postur skor pada tabel A. Kita tandai, skor upper arm adalah 2, skor lower arm adalah 1, skor twist 2, dan twist adalah 2. Kita ambil garis pertemuannya, kita dapatkan 3. Sehingga postur skor untuk tabel A didapatkan 3. Kemudian step 6, karena di sini pekerjaan responden bisa dianggap statis, maka muscle use score-nya adalah 1. Berikutnya, step 7, karena tidak ada penambahan beban atau load-nya kita anggap kurang dari 2 kg, maka kita memberi skor 0. Step 8 adalah menemukan row di tabel C, berdasarkan pada langkah ke-5 sampai dengan ke-7. Di sini kita jumlahkan postur skor A, muscle use, dan force, hasilnya adalah 4. Sehingga baris atau row yang kita dapatkan adalah 4. Step 9, kita masuk ke lokasi dan posisi leher. Kita bandingkan dengan sudut leher responden pada gambar. Hasil sementara didapatkan skor 2. Kemudian kita lakukan adjustment. Karena kepala tidak berputar dan tidak dalam posisi miring, maka skor tetap 2. Step 10, kita lihat posisi batang tubuh. Kita bandingkan dengan gambar.
Hasil sementara skornya adalah 1. Kemudian kita lakukan adjustment. Karena batang tubuh tidak berputar dan tidak miring, maka skor tetap 1. Step 11 adalah posisi kaki. Di sini kita lihat posisi kaki responden ditopang oleh kursi, sehingga skor yang didapatkannya adalah 1. Step 12 adalah kita melakukan pencocokan postur skor di tabel B. Dari langkah 9 sampai dengan langkah 11. Didapatkan neck score adalah 2, kemudian trunk score adalah 1, dan leg score 1. Sehingga kita dapatkan trunk postur score adalah 2. Berikutnya, kita lakukan step 12 sampai dengan step 14. Pada step 12, postur skor tabel B berdasarkan langkah 9 sampai dengan 11 dihasilkan 2. Kemudian step 13, muscle use score 1, karena kita anggap trunk, neck, and leg-nya adalah statis. Kemudian step 14, force load score-nya 0, karena kita anggap trunk, neck, and leg-nya tanpa beban. Sehingga totalnya adalah 3. Kita masuk ke step terakhir, yaitu melihat skor dengan mencocokkan ke tabel C. Berdasarkan postur wrist and arm score, baris yang didapatkan adalah 4. Berdasarkan postur neck, trunk, and leg, kolom yang didapatkan adalah 3. Sehingga pertemuan antara baris dan kolom didapatkan skor 3. Kemudian kita lihat final scoring untuk 3 sampai dengan 4 adalah perlu investigasi lebih jauh, perubahan mungkin dibutuhkan. Saran perbaikan ergonomis posisi kerja, dari hasil penilaian ini, perubahan yang mungkin dilakukan adalah posisi monitor yang bisa di-adjust, supaya leher responden bisa lebih tegak, kemudian menggunakan bantalan pada wrist, agar posisinya lebih tinggi, tidak membentuk sudut dengan keyboard. Demikian presentasi materi rula dari saya. Semoga memberikan manfaat. Terima kasih. Oh, nggak bisa ya? Oke, saya kira udah paham ya. Nah, nanti kita ada tugas nih. Ini ada 3 apa namanya gambar, 4 ya. Ini saya tambahkan lagi deh, ya. Tolong nanti di-adjust ya, dinilai dengan rula dan reba. Ini dengan reba, ini reba. Rulanya nanti saya tambahkan ya. Nanti rulanya saya tambahkan. Nah, misalnya ini ya. Oke, satu aja. Oke, jadi itu tadi ya adik-adik ya, bahasan tentang rula dan reba. Nanti diaplikasikan, ini tugasnya tolong dinilai sesuai dengan reba ya.
Nah, kita lanjutkan tentang pencegahan. Pencegahan penanganan PAK itu ada primer, sekunder, dan tersier. Ya. Nah, untuk pencegahan, ini suara saya masih didengar? Halo? Halo, halo? Ya, Pak. Oke, baik. Jadi pencegahan primer ya itu untuk menghindari terjadinya PAK sebelum gejala muncul ya. Di sifatnya preventif ya. Biasanya dilakukan melalui edukasi ya, eh, kemudian rotasi rotasi kerja dan juga pemeriksaan kesehatan ya. Yang kedua adalah pencegahan sekunder. Ya. Nah, pencegahan sekunder itu saat gejala awal muncul, saya muncul nyeri misalnya ya. Nah, ini tujuannya mencegah progresivitas dan minimalkan dampak yang jangka panjang. Ya, kalau udah nyeri, jangan sampai nyeri itu berlanjut ya, sampai sifatnya masih akut ya. Nah, ini biasanya fisioterapi dapat memberikan latihan berupa peregangan, penguatan otot, dan teknik relaksasi. Juga bisa menyarankan edukasi untuk mengurangi beban kerja ya, dan selalu dipantau secara berkala. Yang ketiga adalah pencegahan tersier, ya ini difokuskan pada pekerja dengan PAK yang kronis atau disability ya. Nah, tujuannya adalah memulihkan fungsi. Kalau dia udah nyeri banget ya, ya udah gitu pencegahan tersier harus kita tangani ya eh, sampai sembuh ya. Biasanya pekerjaannya istirahat ya, atau kalau dia masih mampu ya oh, otomatis apa, mengurangi atau minta dirotasi ke tempat yang lebih ringan ya. Dan memberikan latihan-latihan ya fungsional, terapi manual ya. Kemudian penyesuaian lingkungan kerja ya. Yang tadi ya sudah, kalau bisa lingkungan kerjanya dirubah, jangan melakukan pekerjaan itu. Misalnya kalau ini ya, kalau dia driver ojol misalnya, ya jangan apa namanya melakukan narik penumpang lagi ya. Misalnya melakukan pekerjaan misalnya jualan aja di rumah ya, atau apa kerjaan-kerjaan ringan dulu gitu ya. Nah, ini perlu pendekatan multidisiplin ya. Selain fisioterapi juga bisa dokter, ahli K3 dan juga psikolog. Dan ini harus dievaluasi secara terus-menerus ya, secara efektif. Nah, peran fisioterapi dalam pencegahan penyakit akibat kerja ya, ini sangat strategis ya, terutama dikaitkan dengan ergonomi ya. Eh, yang pertama adalah tadi ya, menangani apa masalah kuratifnya ya. Juga bisa preventif berupa edukasi ya, penilaian risiko dan juga perbaikan desain tempat kerja ya. Kemudian mengajarkan postur kerja yang benar ya, teknik pengangkatan beban yang benar ya, juga bisa mengedukasi mengenai teknik stretching ya. Penilaian ergonomi dilakukan untuk menilai risiko cedera berdasarkan analisis postur dan beban kerja ya. Tadi ya eh, kita hitung ya derajat-derajatnya ya, eh, disesuaikan dengan derajat yang normalnya ya, jangan melebihi postur janggal ya. Dan juga bisa memberikan rekomendasi ya, alat yang sesuai ya, atau memberikan memberikan saran modifikasi alat ya. Ya, kalau perlu apa namanya pegangan ya, itu sangat penting. Atau perlu kayak tadi ya, kayak di komputer tadi mouse-nya diganjel misalnya ya. Nah, analisa postur kerja. Nah, ini saya kira sudah dibahas di postur kerja ya, membungkuk, menunduk ya, memutar ya. Nah, latihan fisik, saya kira ini sangat penting ya. Latihan fisik harus dilakukan secara terprogram ya.
bisa berupa stretching ya, kemudian bisa berupa ya latihan-latihan aerobik, yoga gitu ya, untuk mengurangi ketegangan otot ya. Nah, edukasi saya kira sangat penting kaitannya dengan preventif ya, dikaitkan dengan kondisi pasien dan juga desain tempat kerja ya. Nah, ini edukasi itu yang direkomendasikan adalah eh, me- 12 prinsip kerja yang ergonomis ya. Yang pertama adalah bekerja dalam posisi postur normal ya. Saya kalau berdiri dengan tegak ya. Nah, ini seperti ini ya. Jangan bungkuk ya. Kalau dalam jangka waktu lama ya postur tubuh akan mengalami masalah ya. Nah, apalagi bekerja seperti ini ya. Ini tidak dianjurkan ya. Nah, ini kalau bisa ya duduknya kakinya bisa pakai kursi ya. Apalagi diganjel ya, diganjel. Sekarang udah ada kursi untuk posisi-posisi kayak gini ya. Nah, ini adalah eh, postur yang apa? Yang normal dan tidak normal ya. Saya kira adik-adik udah paham apa itu posis, lordosis dan lain sebagainya. Kemudian bekerja dalam posisi atau postur normal ini juga bisa pada posisi statis yang tadi ya. Bisa diberikan ganjal ya, dan kalau bisa posisinya jangan terlalu bungkuk ke depan ya, apalagi dalam jangka waktu panjang ya. Nah, apalagi seperti ini, pekerjaan-pekerjaan seperti ini ya, kalau dilakukan sesering mungkin ya, ini postur bungkuk seperti ini meningkatkan cedera pada tulang belakang ya. Nah, pekerja seperti ini juga misalnya tukang jahit ya, tukang jahit. Nah, memang agak susah untuk edukasi, tapi harus diberikan edukasi. Jangan sampai desain tempatnya memicu timbulnya nyeri misalnya pada leher misalnya. Ya, kalau bisa desainnya di apa dibikin senyaman mungkin misalnya, memberikan sudut agar postur janggal itu tidak terjadi. Ya. Nah, ini adalah menjaga posisi netral yaitu siku di sisi samping tubuh dan bahu tetap rileks. Ini postur jadi pekerja seperti ini meningkatkan ketegangan pada bahu ya. Kemudian ini juga meningkatkan bahu ya, ketegangan pada bahu ya. Nah, posisi kerja jangan sampai posisinya melebihi siku ya, duduk mejanya ya. Nah, kalau bisa dikasih jarak main gitu ya. Nah, ini juga pegangan mouse maupun setir mobil ini jangan sampai menimbulkan CTS ya, penekanan pada terowongan saraf. Nah, ini juga cara kerja seperti ini ya, mengurangi beban ya. Ini beban masuk dalam manual handling ya. Manual handling itu menarik, mendorong ya, mengangkat, mengangkut ya. Itu semua pekerjaan manual handling ya. Nah, ini seperti ini pengangkatan ya. Pengangkatan itu kalau bisa pengangkatan jangan melebihi standar ya. Nah, standarnya berapa sih pengangkatan ini ya? Ini ya pengangkatan ini menurut peraturan di Australia ya, dan juga menurut Semakmur ya. Nah, ini belum saya masukkan menurut Depnaker ya. Kalau Australia ini di bawah umur 16 tahun ini laki-laki minimal maksimal 14 kilogram ya. Untuk perempuan 9 kilogram. Nah, untuk usia 16 sampai 18 tahun ini laki-laki 18 kilo dan perempuan 11,5 kilo. Di atas 18 ini laki-laki ya
bisa mengangkat berlebih ya kalau kondisinya apa namanya bagus ya bisa. Tapi kalau untuk perempuan dibatasi, ini hanya boleh 16 kilo ya. Nah, untuk menurut si Makmur ya, itu laki-laki mengangkat sekali-sekali itu eh, 40 kilo ya. Misalnya kalau ngangkat karung ya, karung beras misalnya ya, itu sekali aja. Ya, kalau berlebih ya itu resiko tinggi ya. Perempuan 15 kilo ya, untuk terus-menerus ya 15 sampai 18 kilo ya. Nah, dan juga perempuan 10 kilo ya, rutin diangkat ya. Nah, itu untuk dewasa. Kalau untuk tenaga kerja muda, ini laki-laki 15 kilo untuk sekali angkat, sekali-sekali gitu ya. Kalau rutin laki-laki terus-menerus itu 10 sampai 15 kilo untuk tenaga kerja muda. Untuk perempuannya sekali-sekali ngangkat gitu ya, 10 sampai 12 kilo dan ngangkat terus-menerus misalnya pada pekerjaan yang memang mengharuskan angkat-angkat ya, itu bebannya sekitar 6 sampai 9 kilogram untuk perempuan. Ini adalah standar beban yang direkomendasikan ya, baik itu dari Australia maupun ini Sumamur. Sumamur itu mengacu pada Depnaker. Tapi sekarang saya belum mengupdate Depnaker sekarang apakah sudah mengeluarkan aturan terbaru terkait dengan beban angkat ya. Nanti adik-adik bisa apa cari ya, apa udah ada perbaikan eh, apa revisi dari standar ini ya. Nah, ini cara angkat beban yang benar ya. Eh, jangan langsung seperti ini ya, jangan langsung mengangkat dengan membungkuk ya, kaki harus ditekuk ya. Kemudian beban diangkat ya. Prinsip ketiga adalah menempatkan peralatan agar selalu dalam jangkauan. Ya, ini jangkauan jangan terlalu jauh ya dari jangkauan ya. Nah, misalnya ini ya jarak jangkauan yang kemarin kita bahas di antropometri ya, itu jarak jarak kerja itu desain tempat kerja jangan melebihi dari jangkauan ya, sehingga kalau melebihi akan menimbulkan risiko cedera pada otot ya. Nah, ini ya jarak aman, jarak jangkauan manusia yang menurut Kuswana ya 2014 ya. Nah, ini menempatkan peralatan agar selalu dalam jangkauan. Ini contohnya ya, contoh di pabrik misalnya ya. Ini jangkauan ini dan ini dilakukan terus-menerus ya. Eh, misalnya di conveyor ya, kalau di pabrik-pabrik ada namanya conveyor. Ini ban berjalan ini ya. Ini bekerja terus-menerus. Ini misalnya menempatkan atau menempel kardus misalnya, atau memasukkan barang dalam kardus. Dalam jangka waktu lama ini bisa apa kelelahan di apa ekstremitas atas ya, tangan ya, dan juga bahu bisa cedera ya. Nah, ini jangkauan kalau belajar ya masih dalam jangkauan ini ya. Kalau bisa dalam jangkauan yang ya. Kemudian adalah bekerja sesuai dengan ketinggian atau dimensi tubuh ya. Nah, ini bekerja dalam dimensi tubuh itu antara ya ujung ujung jari ya di pertengahan paha sampai dengan siku ya. Nah, ini ya, ini jangkauan yang aman ya. Kalau melebihi dari jangkauan yang aman ini ya, ini berisiko misalnya di sini ya, di sini dulu. Kalau adik-adik ngangkat beban posisi tangan lurus ya berat sekali ya, apalagi diangkat ke atas ya. Nah, yang apa beban aman ini di sekitar ini ya. Oke, seperti ini desain tempat kerjanya bisa di apa namanya diatur ya, dimodifikasi ya, jangan sampai menimbulkan ketegangan otot ya. Ini juga gitu. Eh, prinsip kelima adalah mengurangi gerakan berulang. Misalnya ini ya, pekerjaan yang miring terus-menerus ya, memutar, posisinya memutar gitu ya. Nah, ini harus dicegah, jangan sampai
ini terjadi, sehingga mungkin bisa diatur desain tempat kerjanya agar tidak memutar, misalnya menempatkan barangnya di depan ya, sehingga tidak menimbulkan rotasi ya, terang gitu ya. Ini pekerjaan seperti ini juga sering dilakukan ya, sehingga rotasi seperti ini kalau ototnya tidak dalam kondisi bagus bisa terjadi kecetit ya, apa, ketegangan otot ya. Nah, ini minimal meminimalisasi gerak statis ya. Misalnya ini apa, membaut ya atau mengebor atap ya, rumah misalnya ya. Ini dalam posisi apa namanya, mengangkat ya, membuka, apa istilahnya, membaut atap yang bocor misalnya. Ini kerjaan yang berisiko karena posisi kepala juga apa, ada ya. Kemudian dia mengangkat lengan melebihi apa, jarak aman ya. Ini sangat berisiko, apalagi dia memegang beban ya, memegang bor ya. Ini sangat tidak dianjurkan ya. Kemudian prinsip 6 adalah meminimalisasi gerak statis ya. Ya, ini ya. Ya, kalau bisa apa namanya, jangan berdiri terus-menerus, dikasih apa, sandaran ya agar posisi kaki itu bisa berubah ya. Prinsip ketujuh adalah minimalisasi titik beban ya. Ini modifikasi. Sekarang tang-tang itu sudah dimodifikasi ya, cara pegangnya sehingga mengurangi titik beban ya. Nah, juga untuk duduk ya, duduk itu jangan terus-menerus monoton ya. Kalau bisa apa namanya, cari tempat duduk yang bisa diatur ya. Ini juga kalau pekerjaan berdiri ya, itu dikasih variasi, modifikasi untuk injakan kaki ya. Prinsip ke-8 ya, itu memiliki cukup jarak ruang ya, jarak ruang, misalnya jarak kerja ruang ya. Jangan tempat kerja misalnya lagi belajar di samping kiri kanan ada buku-buku numpuk ya, sehingga apa, posisi geraknya jadi nggak lancar gitu ya. Nah, ini lakukan gerakan olahraga ya, stretching saat bekerja ya. Kemudian prinsip 10 adalah menciptakan lingkungan kerja yang nyaman ya, bersih, nyaman gitu ya, dan pencahayaan yang cukup ya. Ini adalah pencahayaan ya, untuk ruangan ya, untuk lampu belajar itu ada standar-standarnya ya. Nah, kemudian prinsip ke-11 ya adalah display ya. Kemarin kita belajar keterbatasan manusia, kita bahas display ya. Itu kalau bisa display itu mudah dimengerti ya. Jangan sampai mempersulit kita sehingga salah mengoperasikannya ya. Nah, yang prinsip ke-12 atau yang terakhir ini adalah mengurangi stres ya. Ya, pekerjaan monoton, relasi kerja yang buruk ya, itu yang perlu ditangani. Nah, peran fisioterapi memberikan pelayanan pada cedera akibat kerja, juga memberikan pelayanan bagaimana cara kerja yang tepat ya, baik secara pencegahannya ya, juga apa, desain tempat kerjanya ya, sehingga dapat meningkatkan kesehatan para pekerja. Nah, selain itu kita dalam membahas ergonomi kita kan tadi bahas ada tenaga kerja ya, kemudian alat kerja, juga lingkungan kerja ya. Yang penyesuaian lingkungan kerja juga penting ya. Di sini modifikasi lingkungan kerja dapat mengurangi risiko ergonomi ya secara signifikan. Misalnya penggunaan meja kerja dengan ketinggian yang dapat diatur, tapi ya kursi yang bisa diatur, pencahayaan yang memadai, ini semua agar berdampak pada apa, kesehatan ya. Nah, saya kira penggunaan intervensi berbasis teknologi sangat penting ya, misalnya wearable seperti sensor postur, smartwatch ya, ini sangat membantu sekali dalam melakukan atau memantau aktivitas fisik pekerja ya.
Nah, ini misalnya ada studi kasus industri manufaktur ya, eh, sering terpapar gerakan berulang dan beban berat yang meningkatkan risiko musculoskeletal disorder ya. Kemudian intervensi ergonomisnya bisa memberikan alat bantu, angkat ya, rotasi tugas dan pelatihan postur kerja. Nah, ini ya. Jadi nanti kalau adik-adik ya FT komunitas di industri ya, kemarin mahasiswa profesi apa FT komunitas di industri salah satunya mengidentifikasi masalah-masalah di industri, salah satunya masalah rotasi tugas ya di industri apa pergudangan ya. Pergudangan itu banyak pengangkutan, jadi banyak kendaraan truk-truk yang mengangkut barang ya, itu sopir-sopirnya sering mengalami kelelahan ya. Salah satunya disebabkan kurangnya istirahat ya. Dan itu disebabkan juga perilaku kerja yang buruk, misalnya suka begadang, kurang tidur ya, kemudian minum-minum ya. Nah, itu juga, atau apalagi yang sakit minum obat-obatan yang menyebabkan gangguan keseimbangan. Nah, itu eh, berimbas pada apa namanya eh, eh, kinerja dari para driver. Nah, fisioterapi dapat terlibat dalam pemilihan alat bantu sesuai dengan pekerjaannya ya. Nah, ini tadi ya seperti apa namanya angkat beban ya, misalnya gimana sih angkat beban yang benar ya. Ya, kalau bisa diberikan manipulasi alat gitu ya, atau tadi pekerjaan apa menjangkau tadi ya, kira-kira conveyornya kira-kira dikasih apa sehingga jarak jangkaunya tidak terlalu jauh gitu ya. Nah, saya kira studi kasus banyak ya, banyak yang terjadi. Kalau di sektor kesehatan, misalnya perawat, fisioterapi ya, itu memang resiko tinggi untuk terjadi musculoskeletal disorder ya, apalagi fisioterapi yang tidak memperhatikan ya kalau cara kerja, misalnya tadi ya jarak aman kerja itu harus diperhatikan, angkat pasien ya, kemudian melatih gerakan-gerakan pasien. Kadang-kadang kalau home care atau home visit itu ya, eh, tempat tidurnya kadang di bawah ya, di bawah di lantai gitu ya, sehingga cara kita menangani juga eh, perlu penanganan yang tepat ya. Eh, Sebaiknya ditempatkan di tempat tidur ya. Nah, apalagi tempat tidurnya sesuai jarak aman ya. Tapi kadang-kadang tempat tidur juga terlalu rendah ya, sehingga kita berisiko untuk melakukan pekerjaan ya, berisiko terjadinya gangguan musculoskeletal disorder ya. Nah, ini pendekatan multidisiplin ya, sangat penting ya. Kemudian alat ukur fungsional ya. Saya kira nanti atau memang sudah di ini ya, sudah diajarkan alat ukur misalnya untuk nyeri ya, VAS ya, oh, ODI misalnya untuk punggung ya, WOMAC untuk lutut, OA lutut ya, dan lain sebagainya ya. Screening dan triase pasien ini sangat penting ya, dari screening awal dan juga apa di pertengahan juga perlu dilakukan ya, sehingga apa penyakit-penyakit yang muncul itu bisa dideteksi dari awal ya. Nah, perencanaan intervensi fisioterapi ini sifatnya individual ya. Jadi sesuai dengan kondisi pasien atau penyakit yang diderita pasien. Dan kita harus melakukan intervensi secara smart ya, spesifik, terukur, dan dapat dicapai relevan dan berbatas waktu ya. Jadi kalau kita menangani pasien itu harus smart ya, spesifik, anamnesanya harus
apa namanya jeli atau detail ya. Kemudian terukur ya, terukur itu alat ukurnya tepat ya dan dapat dicapai. Nah, targetnya misalnya nyeri ya, nyerinya juga harus berkurang ya. Dan alat-alatnya yang dipakai harus relevan. Kalau misalnya alatnya nggak ada ya disesuaikan ya. Atau mengedukasi pasien misalnya eh, latihan nyeri bahu misalnya. Ya, kalau edukasi di rumah home program edukasinya harus relevan alatnya. Misalnya kalau alatnya di rumah sakit atau di klinik pakai apa istilahnya wall pakai pakai wall ini ya, wall ladder ya. Itu kalau di rumah bisa pakai tembok gitu ya. Untuk latihan beban di rumah bisa pakai apa? eh, pakai setrikaan untuk bandul gitu ya. Nah, itu dan itu harus kita target ya, target. Perencanaan intervensi harus tertarget. Kira-kira berapa kali terapi sehingga eh, bisa mengurangi masalah pada pasien tersebut ya. Teknik terapi manual saya kira dan modalitas saya kira kalian sudah paham semua ya. Ya. Nah, return to work ya. Nah, diharapkan nanti pekerja yang mengalami masalah kesehatan akibat musculoskeletal disorder itu bisa kembali lagi bekerja secara normal ya. Ya, saya kira ini evaluasi efektivitas intervensi ergonomi ini perlu dipantau terus ya, sehingga apa efektivitasnya hasil dari apa eh, pengukuran yang telah dilakukan di awal itu bisa efektif gitu ya. Kalau memang intervensinya kurang tepat itu bisa segera dibenahi. Aspek legal saya kira udah paham secara hukum K3 ada. Nah, biaya atau return of investment atau break even point ya. Kalau kalau apa namanya orang eh, apa bisnis itu kapan sih balik modal gitu ya. Nah, itu penting. Kalau adik-adik nanti berwira swasta, buka klinik sendiri, itu harus diperhatikan ya, break even point atau ROI-nya ya. Kira-kira dalam 3 tahun, misalnya kalau modal awalnya 100 juta, misalnya dalam 3 tahun kira-kira bisa balik modal nggak gitu ya. Nah, itu harus diperhatikan ya. Nah, saya kira ini studi kasus sama dengan yang di atas ya. Oke, ini bisa dibaca. Nah, saya kira ringkasan penting ya. Penyakit cacat kerja atau PAK terkait ergonomi memerlukan penanganan komprehensif yang menggabungkan intervensi klinis ya, juga modifikasi kerja dan edukasi apa dalam hal preventifnya. Jadi intervensi, jadi fisioterapi bisa menggabungkan antara intervensi klinis ya, secara medis dan juga preventif, baik itu berupa modifikasi kerja dan edukasi ya. Peran fisioterapi selain meliputi asesmen, intervensi terapi, edukasi juga bisa berupa rekomendasi ergonomik dan monitoring jangka panjang ya. Inilah kelebihan dari fisioterapi ya. Nih kalau dia FKM ya, ini hanya pada edukasi, rekomendasi ergonomi dan monitoring. Tapi kalau fisioterapi bisa masuk pada ranah asesmen intervensi terapi. Ini kelebihan fisioterapi. Pendekatan multidisiplin dan dukungan manajemen untuk meningkatkan keberhasilan sangat penting ya. Evaluasi program harus dilakukan, teknologi bisa digunakan untuk mendukung deteksi risiko ya. Pencegahan tetap menjadi strategi terbaik dalam mengurangi beban penyakit akibat kerja. Baik, itu yang bisa Bapak sampaikan ya.
Nggak bisa ya. Mungkin ada pertanyaan dari apa yang Bapak sampaikan ya, tambahan-tambahan dari apa paparan dari teman-teman kalian kelompok 7. Ada pertanyaan? Dan baik itu dari materi maupun tugas. Maaf ya, kamera Bapak nih kalau di rumah bermasalah karena laptopnya laptop jadul. Ada pertanyaan, adik-adik? Halo? Cukup, Halo, Bapak. halo? Cukup ya? Baik. Baik, nanti PPT saya kirim ke Sipen agar nanti tugas bisa segera dikerjakan. Tugasnya mandiri ya. Nanti pakai apa? Pakai tadi ya apa namanya? Rula dan Reba template-nya ya. Pakai apa namanya? Gambar yang tadi ya. Nanti bisa di-download itu ya di internet. Kalau bisa ininya sama ya. Jangan berbeda-beda. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, bisa saya akhiri ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Eh, saya sebenarnya minggu depan pengen ngadain UTS ya. Karena ini udah pertemuan ke-7, pertemuan ke-8 harusnya UTS ya. Materinya dari awal sampai dengan tatap muka ke-7 ya. Tapi nanti saya koordinasi dengan Bu Nur sebagai koordinator akademik. Apakah tanggal minggu ini sudah boleh UTS atau belum? Kalau sudah, kira-kira kapan adik-adik bisa melaksanakan? Mungkin ada hari kosong. Nanti informasikan ke Bapak ya. Kita akan gunakan lab komputer untuk kita ujian. Menggunakan VLC. Bisa kita akhiri? Bisa kita Bisa, akhiri? Pak. Baik. Bisa, Pak. Ya, oke. Saya akhiri ya. Terima kasih telah menyimak atau kita telah belajar mengenai topik yang sebenarnya menarik sekali ya. Nanti bisa diaplikasikan di masyarakat ya. Dan ini sebenarnya gabungan dari materi ergonomi dan juga penyakit akibat kerja, konsep dasar yang kemarin kita pelajari ya. Kira itu saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Bapak. Bapak. Sama